Halo semuanya. Oke, kita ketemu lagi ya di episode kali ini. Ya, kita bertiga sekarang ya. Edisi terpidana. Ya. Tersangka. Tersangka. Ya, jadi kita Apit ini dia Mas Gibar ya. Tadi di episode pertama kita bahas tentang bersepedanya ya, tentang bagaimana Mas Gibar ini memulai semuanya dan akhirnya bisa mencapai sebuah prestasi yang luar biasa. Unbound Gravel level internasional loh. Podium 5. Berapa mil? 100 mil. 100 mil kalah sama kita. Oh ya. Kita berapa mil itu? Tapi kita enggak podium 5. Kita enggak. Tapi kita 4 hari loh. Ayo toh. Ya, ini pakai gravel loh. Iya. MTB. Iya. Ban gondrong. Iya. Ini ayo kon. Kalah masih An. Oke, gini. Nah, ini di episode kali ini kita undang Eric Bike Doctor ya. Yang ada hal yang menarik yaitu sepeda yang kamu pakai untuk event Unbound Gravel ini ya. Kita nggak tahu apa karena kita lebih baik kita bahas di episode kedua ya. Tapi menariknya yaitu pasti karena sepeda yang Anda pakai pasti juga bukan sepeda yang sembarangan. Itu saya yakin itu. Untuk level yang seperti itu Anda tidak akan pakai sepeda yang sembarangan. Artinya dari awal Anda pasti mempersiapkan. Ya kan? Ya. Oke, saya akan berikan mikrofon ini kepada kamu. Ceritakan gimana kok kamu sepedamu apa itu untuk Unbound Gravel ya. Iya, siap. Kalau kamu mau sisipin misalnya untuk Bentang Jawa kemarin sepeda apa juga silakan. Oke, yuk. Di Unbound Gravel saya pakai sepeda itu ada BMC Kaius 01. Ya, BMC udah pada tahu lah ya. Itu brand dari Swiss. Dan kenapa saya bisa pakai BMC karena dulu saya kerja di toko sepeda di Teknobike lah. Sekarang tapi udah nggak kerja lagi. Pegawainya Teknobike. Iya. Tapi per tanggal 10 kemarin saya sudah tidak di Teknobike karena toko BSD tutup. Ya, itu jadi ada support dari Stray itu brand jersey, kemudian kerjasama dengan BMC. Jadi BMC ada support lah, tapi itu tetap milik Stray, gitu. Oke. Gitu terus apa lagi? Setupnya apa langsung ya Ali ya? Ya setup. Oh yang Bentang Jawa juga pakai BMC juga. Stray juga. Itu Stray juga. Oke. RM Road Machine 01 itu RM. Wah itu enak banget sih. Wah itu best banget. Punya tim mesin loh. Wah. Oh yang ALR. Oh, oke. Udah laku kan? Enak tapi udah laku. Iya dia pakai BMC Road Machine dengan wheelset. Kayaknya Om Jako pernah pakai Korima ya? Korima yes. Iya, saya juga pakai Korima. Waktu di Bentang Jawa itu pakai Korima itu setup paling best lah menurut saya. Udah sih apa? Korima Essensia. Oh, Essensia. Iya. Iya betul. Saya pakai tubeless dan tapi saya agak lumayan nyesel sih enggak sih Om. Cuman gara-gara bocor ban jadi nyesel. Sebenarnya kalau nggak bocor ban itu enak banget setup tubeless tuh udah. Nyeselnya kenapa? Karena bocor ban. Bocornya kenapa? Kena batu, sobek. Oh, sobek. Iya, terus kan kayak ganti ban tuh belepotan. Iya, belepotan. Ya salah di situ sih. Cuman kalau nggak bocor ban tuh setup enak banget tuh. Plus tuh udah best sih. Ya, dah, apalagi ya? Ya, terus Unbound Gravel saya yang lama tuh milih ban. Akhirnya saya memutuskan ada Pirelli Cinturato yang M. Ya itu Pirelli sebenarnya itu bukan ban kenceng banget, tapi itu perpaduan kayak kalau saya pribadi ya itu perpaduan daya tahan. Dibilang rolling resistant kenceng banget enggak, tapi dari daya tahan dapet pilihan aman lah menurut saya. Grip? Cinturato 40. Cinturato. Depan 45, belakang 40.
Ya, jadi depan gede itu menurut saya handling lebih enak sama tractionnya jadi enak. Jadi yang depan tuh 45. Iya, belakang 40. Itu. Terus ya grip lumayan enak juga menurut saya itu lumayan oke. Dan grip saya ada nyoba-nyoba PSI. Nah, ketemu di PSI enak tuh dengan berat badan saya sekitar 67 68 itu saya pakai depan PSI 3435, belakang sekitar 3738. Oke. Iya, itu dia. Terus monggo. Terus saya tanya, yang Anda rasakan di atas sepeda itu apa? Nyaman sih. Nyaman kan? Iya, Nah, iya toh? Berarti nyaman sama dengan cepat. Iya. Nah, itu satu. Setuju. Dapat Itu toh. nyaman dulu. Cepat mengikuti. Iya, mau bener. aero-aeroan bel gedes. Iya. Aero itu nomor sekian. Kalau Iya. kita bisa lari kecepatan 50 km per jam Iya. atau 40 km per jam, flat itu baru aero itu terasa. Betul. Tapi kalau kita ini cuman bisa lari 35, 37, itu pun atau ada kata 50 tapi cuman nyik selesai bocai aero-aeroan gitu. Tapi yang pasti dia bisa cepat karena dia confident dengan sepedanya itu satu. Iya. Betul. Kedua, dia bisa cepat karena dia nyaman dengan sepedanya. Betul. Ya kan? Betul. Kalau misalnya dia pakai overpressure, udah pasti tidak karu-karuan rasanya. Iya. Modiar. Apalagi di Anbun tuh loose gravel dan itu kan gini banget. Itu kan rutenya sebetulnya kayak rutenya XC, Iya. XCM, XC maraton. Iya, Ya XC marathon. kan? Iya, Kayak gitu. XC marathon. Nah, lawannya dia kan MTB hartil itu lawannya dia. Nah, kombinasi yang dia pakai itu ngikuti kombinasinya MTB sebetulnya. Iya, itu saya tahu. Iya, benar. Setup MTB itu. Bener. Belakang kecil, depan gede itu udah pasti MTB punya. MTB, bener. Ya kan? Iya. Karena itu kan ya kembali lagi kan. MTB itu kenapa bisa ngatasi medan-medannya seperti itu dan kita orang MTB itu enggak peduli dengan namanya ya estetik itu tetap diperhitungkan. Iya, betul. Tapi itu nomor sekian. Betul. Yang penting itu fungsinya dulu. Jadi kayak ban. Setuju. Kita enggak peduli bannya depan kayak apa, belakang modelnya kayak apa, beda merek, beda warna, bodo amat. Yang penting gua dapat grip, gua dapat kontrol, gua dapat rolling. Selesai. Betul. Nah, setuju. Kan saya selalu bilang kan gini kan Koyakop. Ban belakang kalau di MTB atau di off-road, kita selalu menghitung belakang itu rolling. Ya. Kalau kita di pemain enduro, pemain trail, itu memang rolling itu dibutuhkan karena apa? Pada saat melibas technical dengan kecepatan agak tinggi, itu biasanya kita sabetkan belakangnya, shredding, serak gitu. Kalau bannya terlalu grip, kita nggak dapat tikungannya, Iya. nggak bisa masuk tajam. Nah, depan itu kebanyakan kita pasti lebarin. Jarang sekali orang MTB kelas-kelas off-road ya. Ya di luar XC ya, di luar XC itu kita pakai ban yang ukurannya sama. Jarang banget. Andai kata pun sama, biasanya tipenya berbeda. Misal ya Racing Ralph, Racing Ray. Terus belakang mungkin bisa aja Nobinik. Bisa aja depannya Nobinik, belakang Racing Ralph bisa. Nah, kalau dia motif mungkin sama, tipe ban sama kan, depan belakang. Nah, dia main di ukuran. Karena ban gravel memang tidak terlalu banyak opsi Mas Ian. Lain kayak MTB. Kalau MTB kan misalnya kita bilang Maxxis lah. Maxxis Recon. Itu udah ada dua tipe, Recon Race. Wow, gak tahu. Nah, kan ada Recon Race. Recon Race itu untuk speed tinggi, rolling yang tinggi. Biasa kita pakai di belakang. Kalau Recon biasa kita taruh depan. Karena Recon itu knobnya lebih tebel-tebel. Dan Recon itu lebih tipis. Sedikit lebih tipis. Jadi rollingnya dia lebih cepat, tidak terlalu ngerigel gitu. Betul. Nah, kalau gravel kan depan belakang sama, tapi dia memanfaatkan lebar yang berbeda untuk mendapatkan grip. Betul. Nah, karena apa? Kalau belakang kita nggak dapat grip, kita masih bisa handling. Iya. Depan kita nggak punya grip, habis. Habis, langsung ketepuk. Iya. Ceritakan pengalamanmu di
di unbound tuh seberapa teknikalnya sih? Sebenarnya teknikalnya nggak terlalu. Nah, tadi yang saya bilang Om, sebenarnya kalau misalnya sekedar finish itu gampang lah. Bagi saya tuh gampang lah, kalau sudah finish pasti bisa finish lah. Cuman karena kompetitif itu karena speednya tinggi dan loose gravel tadi. Nah makanya ketemu setup itu risetnya panjang saya itu. Nah. Berbulan-bulan sampai bener nggak ya. Tanya orang NTB, pasti udah di setup kayak gitu. Iya, iya. Kalau soal teknikalnya sih sebenarnya enggak, itu kayak Kalau- lurus naik ya. turun sama batu-batu lepas. Kalau unbound lebih banyak kayak kita main single track. Lurus Ya, panjang nggak habis-habis. Tapi Berkilo-kilo. itu lumayan lebar sih. Ya, Oh, itu jalannya tapi high lebar. speed. Karena itu kalau di Indonesia sudah biasa main gravel di rutenya XC di Indonesia, pasti jago di sana. Iya, kalau untuk teknikal sih pede banget sebenarnya Om. Masalahnya tenaganya apakah sekuat Mas kita? Loh, kita kan aliran pengembira. Siap. Gitu. Itu terus dia butuh depan lebih lebar supaya dia pressure bisa lebih low Betul. karena dia pakai rigid. Iya. Rigid fork. Betul. Karena itu dia mengejar nyaman sekaligus dia mendapatkan grip karena dia dengan ban lebar, pressure lebih turun, gripnya dia lebih dapat, kemudian dia lebih nyaman. Kalau dia udah lebih nyaman, dia merasa oh sepeda saya ajak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan itu nurut. Betul. Nurut, Setuju. depannya nggak ada buang ya. Iya. Otomatis dia akan lebih pede untuk pedalingnya. Dia Itu lebih dia. fokus ke pedaling daripada handling. Itu dia. Itu. Betul banget. Terus untuk grup set pakai one by atau two by? One by. Nah, one by kan? One by. One by depan pakai 42. 42 Enggak, saya kemarin pakai 46. 46, oke. 46 belakang. Belakang 1052. Nah, 1052. Iya. Hasilnya masih 0,0. Iya. Oh ya, masih. Ya memang kalau kendalanya di off-road, jadi Shimano kan? Pakai SRAM. Pakai Jadi SRAM dia. perpaduan Force dengan XO1 kemarin Nah. pakainya ya. dia SO1-nya pasti nyuri apa ringannya. Iya, emang iya. Kalau Force dia nyari bandelnya udah. Iya. Itu. Bener, setuju. Jadi gini kok ya kok. Kita bicara kenapa one by itu segede piring sprocketnya. Karena apa? Ya kira rasio depannya cuma satu. Iya. Itu satu. Jadi hitungannya kita hanya kontrol belakang udah nggak pusingin depan mau apa. Setuju. Kalau dia kontrol depan belakang mungkin tidak bisa secepat itu. Tapi Iya. karena cuma Fokusnya kan jadi dua. Iya. Jadi dua depan belakang jadi kayak belakang aja. aduh fokus. salah, aduh ini, Iya, aduh itu. betul. Malah bingung rasio. Betul. Nah, terus sekarang kan kayak gini, dong. Unbound kan nanjak-nanjaknya kan enggak seganas di Indonesia. Paling ya 3%, mentok-mentok 7. Ada sih yang 7, Ya, ada 10, 7, 10. ada. Tapi kan enggak sampai ekstrim-ekstrim Nggak sampai ekstrim. kayak dulu kayak Oh, enggak Bromokom begitu. kan enggak seperti Enggak itu. begitu. Orang pasti tanya, "Lah apa? Pakai sprocket gede-gede." Kalau kita off-road justru sprocket gede itu bermanfaat Iya. karena kita tidak mungkin melakukan bending power Iya. di medan seperti itu. Karena kalau kita di loose gravel, kita ngandalin power, kita geber besar terus tanpa kita main cadence, jatuh. Betul. Kemungkinan sepeda tuh stall itu gede. Iya. Apalagi misalnya nggak usah tanjakan 7% atau 8%. 3 aja. Tapi loose gravel. Iya. Loose gravel itu kalau kita ndak santai, cak, spin bannya, Spin, kita pasti malah spin. buang tenaga. Iya. Itu perlunya gede. Ya, di sprocket situ. gede kita Spinnya. dia bisa recover santai tapi tetap bergerak. Betul. Terus dia bisa geber langsung. Iya. Itu dengan cadence yang lumayan untuk sekaligus dengan balance. Iya. Karena kalau kita sudah jalan kayak gitu, kayak Yakob di Duro pakai sprocket kecil. Enggak. Tengah atas. Iya, padahal depan cuman 34. Nah, dia 46. Otomatis mainnya udah tengah Iya. atas. Kecil nggak pernah dipakai. Iya. Kecuali turunan dia mau geber. Iya. Ya udah, itu tok. Nah, itu karena itu pentingnya memikirkan
fungsional, kemudian Nyaman. apa yang Oh, kita iya. hadapi dan nyaman. Sekarang kalau dia misalnya setupnya dia nekat misalnya pakai sampai 45T, depan 46, nanjak bisa habis sendiri dia. Bisa habis sendiri. Iya. Itu 52 kepake kok. Iya, 52 pasti kepake. Itu kepake. Iya. Lah kalau orang di Karena sini gravel ya. ada yang pakai sampai 48, 49, 50, 51, 52 dicibir. Karena apa? Yang nyibir nggak ngerti. Dibilang mau naik pohon kelapa. Nah, naik pohon kelapa. Bukan pohon kelapa, nanjak tembok. Aja tembok. Iya toh. Kayak kita, ngapain sprocket gede-gede? Waduh, itu bisa untuk nanjak pohon kelapa. Iya. Tapi mereka tidak tahu bahwa sprocket besar, rasio yang ringan itu kita butuhkan pada saat kita off-road. Ya. Itu. Kalau dia enggak pakai sprocket itu, mungkin kepater-pater waktu Iya. waktu nanjak. Ya. Karena kalau terlalu kita besar udah powernya. misalnya kita bending misalnya. Kita bending, otomatis power kita gede kan. Kita Iya. mungkin off saddle di situ. Begitu di off saddle, belakang kehilangan traksi. Ya. Bukan, spin, Spin. Spin, Kepater. spin. Kepater. stall, Iya. gelimpang. Nah, kayak gitu. Jadi setup rasio itu memang diperlukan untuk kita tahu, oh, rutenya akan seperti ini. Iya. Saya akan butuh seperti ini, sifat saya seperti apa, sepeda saya seperti apa. Jadi banyak orang yang enggak memahami ngapain sprocket segitu, oh enggak, no, cuma tanjakannya segitu aja, masa enggak kuat. Bukan masalah kuat enggak kuat, tapi masalah teknik. Iya. Itu. Terus untuk dropbar, Dropbar pakai atas 40, bawah 44 apa 46 ya? Lupa. 46. Flare. Iya. Nah. Pokoknya atasnya 40 sih. Harusnya 44 atau 46 lah. Flare itu tujuannya kalau dia turunan kecepatan tinggi atau dia bergerak flat dengan kecepatan tinggi, dia akan lebih enak pegang di drop daripada di hood. Iya, emang iya. Nah, kalau orang sini kalau turunan itu pegang di drop lah tambah tinggi. Hanya nek ruwet iki. Dibilangi tekniknya seperti itu, ya kan? Nah, ini dia pelakunya loh, Ya, pemain ya. gravel. Ya. Saya pemain MTB, ya kan? Saya kan pernah bilang ke Koyako waktu yang lalu, pegang aja di dropnya waktu turunan dari Bromo kan itu. Yang Koyako rasain enak kan? Terasa curam enggak? Enggak. Ya. Terasa curam enggak turunan yang gitu? Enggak kan? Terasa ya landai-landai aja santai. Kita justru enggak capek karena apa? Ngeremnya lebih Iya, lebih enak lah, santai. lebih santai. Terus kan lebih lebar ya kalau Iya, itu lebih handling juga lebar, lebih handle enak lebih enak. sebenarnya, iya. Nah, sekarang pertanyaannya kan gini Koyako. Apakah sah kalau road bike pakai flare? Ya sah-sah saja. Nah, betul karena sekarang Sah-sah sudah mulai saja. banyak. Sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak. Jadi misalnya atasnya 40. Iya, Bahwa mungkin dia sudah 43, 44. betul. Banyak yang gitu. Ya, kalau memang punya gravel memang agak ekstrim. Iya. Atasnya 42, belakangnya bisa 5, bawahnya bisa 50. Betul, kalau yang gravel apalagi gravel adventure tuh gitu. Ya, gede-gede, Gede lebar-lebar banget, iya, karena lebar banget. satu beban yang dibawa berat. Kemudian medannya juga akan lebih bervariatif. Betul. Nah, kalau saya pakai yang atas 42, bawahnya 50 sekian, memang karena berat. Saya yang berat. Ya, Gitu. itu gravel adventure kan perlu. Kalau saya sih lebih ke handling juga sih. Ya, Kalau lebih lebar tuh handlingnya pegang lebih- bawah tuh lebih handling lebih enak, lebih Iya. ringan, lebih Betul, ringan. Lebih enak. Itu. Jadi bagi yang main gravel, apalagi yang mau ikut gravelan di Blitar. Oh iya, ini minggu ini ya? Nah, itu. Dah, yang memang mau pakai dropbar, dipikirkan. Dipikirkan untuk mengganti yang flare. Iya, paling enak Yang sih flare segede mungkin flare-nya. Iya. Semakin lebar semakin enak. Iya. Itu. Kalau Dan- nggak perlu aero sih menurut saya ya. nggak perlu semakin aero. lebar. Kalau saya masih perlu aero. Kalau Iya, saya karena masih kamu perlu- ngejar time kan. Betul. Nah. Karena kompetitif saya masih. Nah, ngejar kalau aero. kita ini kok Yakob mau di aero gimana? Tetap aja nggak aero karena lebar kita Iya. ini. Itu ya. Terus apa lagi? Ban udah, tekanan udah. Untuk rim tinggi, tebal rim
tebel rim kanvasnya apa? Rimnya. Ininya. Wheelsetmu itu loh. Oh, rimnya aku pakai 40. bawaan 40 masih 40. 40. Iya. 40 itu dia masih dapat compliance-nya masih dapat, apalagi Core 5 Essentia itu kan lentur. Oh, sorry, kalau yang untuk yang gravel saya pakainya yang bawaan BMC. Oh, bawaan Iya, BMC. bawaan BMC masih biasa. Oke. BMC itu apa ya waktu itu? Ah, Kayus itu. CRD apa ya? Apa C? Oh, GC? punyanya BMC. Punyanya BMC Ya, sendiri. oke. Iya. Itu punya BMC profil sendiri. berapa? 40. 40. Nah, 40 dia compliance masih dapat. Dan dia spoke-nya dia kan metal. Iya, Nggak butuh karbon. Ya, Kalau karbon malah sakit semua dia. tapi rimnya itu karbon sih. Ya, rim karbon enggak apa-apa. Sebenarnya doang Heeh. yang metal ya. Dia memakai 40 enak untuk kecepatan tinggi. Bahaya. Karena apa? Stiff-nya dapat tapi compliance pada saat dibutuhkan compliance itu ada. Iya. Gitu. Nah, biasa kalau gravel sekarang sudah mulai memakai wheelset yang sama dengan yang dipakai sepeda-sepeda all round. Betul. Jadi 40 itu udah biasa. Jadi sekarang gravel ini udah mulai memakan segmen all round dan memakan segmen XC. Iya. Perpaduan. Nah, itu. Bener. Itu. Karena itu sekarang XC-nya pindah rute. Iya bener. Itu sih. Oke. Jadi dari diskusi mengenai sepeda Anda ternyata ya ada kesamaan, ya kan, ada kesamaan. Jadi paling enggak loh setelah melihat video kita itu mereka benar-benar akan terbuka ya, mengenai setup sepeda ya, jangan main-main ya, karena ketika Anda mengikuti sebuah event, kalau sepeda Anda memang nggak di setup untuk itu ya, Anda nggak akan mencapai tujuan ya kan, hasil maksimal. Atau kalau misalnya Anda setupnya ala kadar ya pasti Anda bakal kecewa, kecentok entah di mana ya kan, ya pasti kecentok nanti. Jadi pastikan ya event segede Unbound Gravel ini membutuhkan keseriusan loh ya. Kalau misalnya sudah jauh-jauh dari Indonesia ke Amerika Terus song ya kan. Waduh. Itu Ya. bisa itu. Bener. Pusingnya bukan 7 keliling lagi. Iya. Pusing 20 keliling. 20 keliling. Gimana? Oh iya. Kemarin itu nyeselnya cuman ada prepare paginya sih yang saya asam lambung naik muntah-muntah tuh agak nyesel juga sedikit. Makanya ntar next mau nyoba naik yang 200 mil. Insya Allah kalau ada rezeki, ada kesempatan lagi, pengen berangkat lagi. Gitu. Nah, itu pagi dia muntah-muntah masih podium 5. Iya. Berarti hitungannya dia itu ngefur bule-bule. Betul, ngefur Difur. banget. Kamu tak Makanya gini, Tafur muntah, saya gini. Tahun depan kita doakan dia bisa naik level ke 200 podium mil 2. Unbound. Ya toh. Ya. Nggak usah 1 dulu, 2 dulu. Ya. Terus pengalaman Kasih dia nafas. apa? Pengalaman apa dari tahun yang barusan Anda selesaikan ini untuk tahun depan misalnya? Termasuk setup sepedanya. Kalau setup sepeda sih kayaknya bakalan sama. Paling nanti ada di nutrisi sih. Lebih ke nutrisi, kayak nggak mau salah lagi lah. Jadi kayak kemarin tuh memang ada, saya nggak mau sebut sih. Saya nggak mau sebut, ada salah dan itu nggak akan saya ulang lagi. Kemudian lebih prepare-nya kayak makannya. Kalau kemarin kan masih raba karena kan perbedaan ya orang Indonesia. Orang Indonesia jadi Indonesia suka makan nasi. itu. Nah, terus pasti dia susah makan karena apa? Tidak ada sambal. ya gak ada sambal di sana. Itu terus ya. Jadi Sebenarnya rasanya saran untuk tahun depan, nggak usah bawa suplemen, bawa koki. kaki. Oh, itu yang benar, Itu yang betul. Bener itu. Ya toh? Bener. Jadi dia aku bikinin pecel lele. Ya, jadi persiapan buat tahun depan sih itu sih. Soalnya kalau menurut saya dari persiapan latihan, gear segala macam udah siap semua, itu udah siap semua. Cuman tuh kayak kesalahan pribadi sendirilah yang nggak terduga. Kalau menurut saya itu kesalahan nggak terduga
yang bisa diantisipasi sebenarnya untuk nextnya. Ya gitu sih Om. Ya, dan saya yakin level Mas Kibar sekarang ini kan sudah segini ya, pasti sponsor-sponsor banyak yang akan mendekati Anda, ya kan. Anda tidak akan khawatir dengan sepeda, peralatan, komponen, gear dan sebagainya ya Rick ya. Levelnya sudah kayak gitu ya. Ya. Oh, sepatu pakai apa? Sepatu saya pakai Fizik. Fisik. Ada Vento Proxy. Wah itu enak banget. Itu kalau comfort itu yang comfort itu jadi bukan tipe paling tinggi, dia tuh masih nomor 2. Nah, Ya. itu yang menarik. Itu yang menarik. Iya. Jadi kalau di Fizik tuh stiffness paling tingginya itu ada Vento apa gitu, itu 10, ini saya pakai yang 8 nomor 2-nya. Nah. Tapi itu comfort banget, itu jaring-jaring itu Knit adem. kan? Iya. Nah. Semi knit gitu lah, itu adem terus nggak terlalu stiff, bawahnya cuma 1. Nah, Jadi nggak terlalu rengket banget. Jadi buat long distance itu enak banget. Itu pakai Vento Proxy ya. Kalau tahu Lachlan Morton yang itu sepatunya sama saya pakai. dia pakai fisik. Dia pakai Fizik itu yang tipe. Dari kain itu. Bukan. Namanya fisik apa? Yang power strap ya? Power materialnya dari apa? Wah, saya kurang tahu lagi. Tapi itu best sih. Itu nah kan, best. nah itu. Ya, Kalau itu orang-orang sekarang kan, wah kalau ndak yang ini, ndak iso banter. Kalau ndak yang itu, ndak iso banter. Ya, itu yang nomor 2. Aslinya itu bukan masalah sepatunya, dengkole. Yang penting fitnya nyaman sih. Nah itu. Ya, saya yakin. Kamu upsize ndak? Enggak. Nah kan, banyak orang merasa kesempitan sehingga dia melakukan upsize. Oh itu salah sih. Nah, itu kan? mending cari yang lebarnya pas, Nah. depannya juga pas. Itu udah Betul. paling bener. Kalau misalnya maksa brand ini tapi saya harus upsize, mending jangan deh. Mending Iya. cari yang pas sama sepatu ya. Nah itu karena itu banyak orang, kalau ndak pakai yang logonya S itu, ndak culture. Jadi dipaksa-paksa. Ya. Kalau ndak yang logonya D, itu ndak culture. Kalau ndak logonya S, yang satu lagi juga ndak culture. Jadi harus yang itu, harus top kelasnya. Begitu digawe, kok cekoten sikilku. Nah, Ya, karena tetap aja ndak bisa banter. Karena apa? Ya nggak cocok. Iya, karena harus ada yang slim, ada Betul, yang wide, karena ada itu- yang semi wide itu. Karena itu harus sepatu cobain. itu banyak orang males nyoba-nyoba, akhirnya beli online. Nah itu hindari. kesalahan banyak. Ya. Jadi lebih baik kalau sepatu itu lebih baik kita fit di tempatnya. Nggak ada ya keliling cari. Iya. Namanya juga nyari sepatu, tapi kalau sudah nemu, oh ini tipe ini ukuran sekian saya paling cocok, ya udah. Iya. Beli online terserah. Betul. Oke, ya jadi di episode ini, waduh jelas tuntas deh ya kita kupas, maksudnya setup dari Iya. sepedanya. Jadi kan Mas apa yang kita Kibar ini, bicarakan ya. selama ini benar adanya kan? Ya walaupun kita nggak ketemu loh ya Mas Kibar ya. Baru ini. Baru ini. Tapi namanya dunia sepeda itu kan apa ya? Kalau kita membahas atau membicarakan soal sepeda, bener, pastilah nanti sejalan semua. Iya. Mas. Iya kan? Pasti. Kecuali kalau kita nyeleneh ya Rik ya. Iya. Lah tapi kita ini kan pembahasan saya sama Iya. Ko Yakob selama ini dianggap orang nyeleneh. Padahal ya memang harusnya itu. Tapi orang anggapnya nyeleneh. Iya bener. Ya kan, kayak misalnya, bener. Ban, lebarin aja supaya nyaman. Lu kan gak iso banter. Siapa bilang teori nyaman sama dengan kecepatan? Iya. Ini sudah terbukti 3. Iya. Om Asrul, kita tanyai, nyaman atau performa? Yes. Dia bilang apa? Iya. Nyaman. Kalau nyaman udah cepat sendiri. Iya. Ya kan? Dia ngomong, nyaman. Ya podium. Iya kan? Hore nyaman. Nah, Itu nyaman. ya kayak saya ke Jakarta, sadel Nyaman. performance. 50 km, Amblas. 16. Loro kabeh pokoknya. Terpaksa nyari sadel. Nah, termasuk nyari Sadelnya sadel. dia yang lama. Pakai Terpaksa. sadel yang murah, tapi saya sudah Murah terbiasa lagi. pakai. Heeh. Akhirnya begitu itu dipasang,
Ayo kok Yakob terus. Ya ini aduh wes ya ini hal-hal yang yes itu Ya itulah. Jadi sesuatu yang paradigma Ya, yang top line salah dan belum tentu top line. yes. Tapi yang low end belum tentu low end. Belum tentu non performance ya. Iya, belum tentu. tidak performance ya. Ya kan? Yes. Karena itu semua tergantung dari badan kita ngerasain gimana. Ya. Jangan Saya Apa ya? kagum loh sebetulnya sama Mas Gibar ini, Ya. maksudnya bagaimana dia mempersiapkan ya, walaupun sebetulnya saya nggak tahu lingkunganmu itu apa ada expert tentang sepeda yang memberikan kamu tips-tips apa-apa. Oh, kalau untuk tips-tips. Oh, sorry. Kalau untuk tips-tips saya tanyain Om. Jadi kayak misalnya ada dia sering ultra nih. Saya tanyain gimana sih ininya gini-gini, saya ulik, tapi saya nggak terpaku sama satu. Jadi nanti setelah saya dapat informasi banyak, saya cari tahu lagi sendiri. Terus saya sesuaikan dengan kebutuhan saya itu. Nah, ini yang benar. Betul. Kalau Iya. kebanyakan kan jari nih koncoku. Ya, itu. Ya. Jadi, Apalagi kalau yang ngomong itu orangnya high level gitu. Iya. Wah, dianggap dia dewanya. Iya. Padahal ya enggak Iya. gitu loh. Tapi jadi misalnya teori saya pakai ini. Apakah apa yang saya utarakan itu sesuai untuk diri Anda? Belum tentu. Misalnya saya nge-review sepatu. Sepatu ini bisa gini. tapi bukan berarti Anda pasti cocok pakai sepatu itu, Yes. atau Anda pasti cocok pakai kacamata itu, atau Anda pasti cocok dengan helm itu. Belum tentu, karena setiap manusia memiliki anatomi dan fisiologinya sendiri-sendiri. betul. Nah itu yang uniknya, fascinatingnya dunia sepeda Iya. itu kan di sana. Karena itu kita kembali lagi. Sepeda dia, kok Yakob pakai, belum tentu kok Yakob merasa enak. Pasti belum tentu Ya, enak. toh? Sepeda dia saya pakai, belum tentu saya merasa cocok. Sepeda saya dipakai dia juga belum tentu merasa cocok. Karena apa? Sifat badan saya beda, riding style saya beda, fisio pergerakan kaki saya beda, wong fisiknya juga beda. Wong orang yang kembar aja bisa beda. Itu. Karena itu cermat-cermat aja. Ya. Cermat dicerna, dipelajari, dilihat. Nah, kalau saya sering mendapat pertanyaan gini, Om, kalau sepeda ini lawan sepeda ini enak mana? Nah, Ya wis itu nanti ya, saya jawabnya gini. untuk episode Ya, itu yang nggak ada seleramu. Mas Gibar wis. Iya, itu seleramu. Kayak dia, saya tanya, Bar, kamu mau pakai titanium atau mau pakai karbon? Dia pasti jawab, lah untuk apa dulu? Oh, iya betul. Iya kan? Untuk apa dulu? Iya. Nah. Kalau untuk unbound ya karbon lah jelas lah. Nah, tapi kalau dia, aku butuh speed, aku butuh stiff, aku butuh ini, aku butuh itu. Ya dia pasti akan ngejar ke karbon. Tapi kalau dia, ayo Bar, touring aja yuk ke Amerika misalnya, gravelan touring. Kamu mau pakai karbon atau pakai titanium? Dia pakai titanium. Karena lebih nyaman gitu. Karena dia enggak mengejar apa-apa. Ya, kayak gitu. Oke, tuntas sudah ya. Ya, kita Diterusno sampai isu ini. tidak boleh lama-lama dengan guest star kita Mas Gibar ya. Jadi menarik, diskusi yang menarik. Kita sudah tahu semua rahasia sepedanya Mas Gibar, yaitu Bentang Jawa, BMC RMO1 ya. Unbound Gravel, BMC Kayus. Oke, terima kasih Mas Gibar. Ya, kita sangat terhormat bisa Anda datang. Terus kapan kita nyusul? Nyusul kemana? Amerika. Jadi apa itu supporting? Oh enggak. Kita jadi sweeper aja. Paling belakang. Iya, paling belakang enggak apa-apa. Nanti pasang tulisan. Yang di belakangku enggak usah sampai garis sini, pulang aja. Oke Mas Gibar, thank you ya. Waduh, terima kasih ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Thank you lu Mas Gibar. Waduh, terima kasih.